Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana pengaruh Washington Consensus terhadap regionalisme di kawasan Amerika Latin. Saya sendiri Melan Zarastira dan ada teman saya Diki Kristanto dan ada Khairunisa, ada Irfan Mahendra dan ada Muhammad Fadullah. Nah, latar belakang dari Washington Consensus ini akan disampaikan oleh Muhammad Fadullah. Kepada Muhammad Fadullah, disilakan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Tatanan dunia telah mengalami banyak sekali perubahan di dalamnya. Peristiwa telah banyak mengubah hal-hal dalam sistem pemerintahan. Salah satu peristiwanya adalah Perang Dunia II. Setelah usainya Perang Dunia II, negara-negara mulai kembali membangun dan menumbuh ekonomi. Untuk memulihkan kerusakan dan mengatasi krisis yang terjadi, pada akhirnya negara-negara ini menciptakan sebuah konferensi yang diadakan di Bretton Woods, Amerika Serikat. Konferensi Bretton Woods sendiri merupakan salah satu sistem yang mulai berlaku pada akhir masa Perang Dunia II atau tepatnya pada Juli 1944. Hasil dari Bretton Woods ini adalah terbentuknya dua lembaga keuangan terbesar dan berpengaruh di dunia pada saat ini, yaitu IMF dan World Bank. Dua lembaga besar inilah yang pada akhirnya turut membantu menyebarkan neoliberalisme dalam sistem internasional. Amerika Latin sendiri merupakan sebuah kawasan berdekatan dengan negara superior, yaitu Amerika, negara dunia ketiga, di mana negara golongan ini rata-rata merupakan negara bekas jajahan, negara non-blok pada masa Perang Dingin, atau negara yang memiliki perekonomian yang sedang berkembang atau bahkan dikategorikan sebagai negara miskin. Sebagai negara dunia ketiga atau negara yang sedang mengalami krisis ekonomi, dua lembaga internasional itu IMF dan juga World Bank turun tangan di dalamnya melalui penyaluran dana utang ke negara dunia ketiga yang persyaratan yang cukup lunak dan tenggang pembayaran yang lama. Tentu saja hal ini membuat negara-negara tersebut dapat dengan mudah di kawasan Amerika Latin sendiri adalah dikarenakan adanya pengaruh dari Washington Consensus. Baiklah, selanjutnya materi mengenai isi dari Washington Consensus sendiri akan saya jabarkan. Nah, yang pertama ada kebijakan Washington Consensus. Nah, kebijakan Washington Consensus yang pertama yaitu adalah menjaga disiplin fiskal. Nah, menjaga disiplin fiskal ini dengan cara mengurangi defisit APBN. Nah, yang kedua ada dengan menyusun kembali prioritas pengeluaran dilakukan untuk mengarahkan kembali pengeluaran dari bidang-bidang yang populer seperti politik dan juga bidang-bidang yang terabaikan dengan pengembalian ekonomi yang tinggi. Nah, yang ketiga ada mereformasi kebijakan pajak. Nah, mereformasi kebijakan pajak ini berguna untuk memperluas dan menyederhanakan pajak agar dapat meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan pengumpulan pajak dan juga mengurangi penggelapan pajak dan juga mereformasi pajak dan juga untuk mencakup perbaikan sistem pajak di tingkat nasional dan lokal serta meningkatkan efisiensi dari perpajakan itu sendiri. Yang keempat adanya dengan mengizinkan pasar untuk menentukan suku bunga sektor keuangan dengan tujuan suku bunga yang telah ditentukan oleh pasar. Nah, yang kelima adanya mempertahankan nilai tukar yang kompetitif. Yang keenam, yang paling krusial adalah meliberalisasi perdagangan. Nah, liberalisasi perdagangan ini dilakukan dengan cara meliberalisasi perdagangan dan juga meliberalisasi kebijakan penetapan tarif yang mendorong perdagangan antar negara. Nah, yang ketujuh, mengizinkan masuknya investasi asing, yaitu dengan cara penyediaan investasi asing untuk meliberalisasikan regulasi dan juga iklim investasi yang kondusif. Nah, yang kesembilan adanya privatisasi perusahaan negara, yaitu dengan cara menjual BUMN kepada ranah privat atau ranah swasta. Nah, yang kesembilan adanya deregulasi hambatan masuk dan keluar, dan yang ke-10 adanya untuk mengamankan hak milik dari perseorangan. Terima kasih. Selanjutnya materi selanjutnya mengenai
dampak Washington Consensus akan dijabarkan oleh Nisa. Kepada Nisa disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan mengenai dampak dari adanya kebijakan konsensus Washington. Secara garis besar, kebijakan ini menginginkan perekonomian didominasi oleh negara pergerakan regulasi ditujukan untuk memberi ruang seluasnya untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan menghilangkan pembatasan untuk pertumbuhan investasi. Kebijakan deregulasi juga didukung kebijakan liberalisasi sehingga semakin merangsang kegiatan ekonomi. Sedangkan kebijakan privatisasi dan penanaman modal asing memiliki peran ganda, samping meminimkannya peran negara perekonomian. Sedangkan untuk sektor yang selama ini sangat tidak sehat, distorsi, dan terkonsentrasi. Realitanya, konsensus yang disponsori oleh dunia dan IMF tersebut gagal. Kasus di banyak negara berkembang menggambarkan betapa minimnya intervensi negara pun tidak menjamin tercapainya kinerja ekonomi yang lebih baik. Dapat dibayangkan ketika sebuah usaha negara yang cukup prospektif dijual di pasar secara kompetitif, dipastikan pembeli palikatan adalah usahawan swasta yang sebelumnya telah mapan dengan bisnisnya. Dengan begitu, hak pemilik usaha yang dimiliki semakin besar sehingga berpotensi untuk merusak mekanisme pasar. Sedangkan untuk problem sosial dan politik mengacu kepada kegagalan mekanisme pasar dan persoalan ketimpangan aset ekonomi. Dalam pandangan ekonomi politik, strategi substitusi impor gagal membuahkan hasil di negara-negara Amerika Latin disebabkan oleh adanya hubungan yang tidak stabil antara pertumbuhan ekonomi, nilai tukar uang, inflasi domestik, di fiskal, dan pembayaran. Mungkin itu saja, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diki. Kepada Diki dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas sudut pandang HI dalam menganalisa dampak Washington Consensus terhadap Amerika Latin. Nah, dengan disetujuinya Washington Consensus di Amerika Latin, maka dimulailah privatisasi BUMN Amerika Latin, penarikan subsidi BBM contohnya di Venezuela, dan juga liberalisasi perdagangan. Dihapuskannya hambatan-hambatan untuk melakukan perdagangan dari dalam Amerika Latin maupun keluar Amerika Latin. Nah, neoliberalisme memandang bahwa Amerika Serikat telah melakukan deregulasi terhadap Amerika Latin. Nah, juga privatisasi ini juga bertujuan untuk melanggengkan usaha-usaha Amerika Serikat ke dalam Amerika Latin. Dengan kata lain, Amerika Serikat ingin mengambil pengaruhnya kepada Amerika Latin. Nah, penerapan kebijakan neoliberal di Amerika Latin ini telah dikaitkan dengan berbagai faktor, contohnya adanya peran institusi internasional, yaitu IMF, dan keinginan untuk menarik investasi asing ke dalam Amerika Latin. Washington Consensus dikritik karena terlalu fokus pada kebijakan yang berorientasi pada pasar dan tidak mempertimbangkan realitas sosial dan politik di Amerika Latin. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari materi Washington Consensus akan disampaikan kepada Irfan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan materi yang telah disampaikan tadi. Jadi, konsensus Washington ini berupaya mengurangi peran negara dalam perekonomian dengan melalui deregulasi, privatisasi, liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan, serta kebijakan finansial dan makroekonomi yang hati-hati. Namun, implementasi reformasi ekonomi ini telah memiliki dampak yang negatif, terutama dalam hal sosial dan politik. Privatisasi seringkali menghasilkan monopoli yang lebih besar dan mekanisme pasar yang tidak selalu efektif dalam mengatasi ketimpangan aset ekonomi, serta dapat mengurangi solidaritas masyarakat. Di Amerika Latin dan negara-negara berkembang lainnya, kegagalan strategi substitusi impor terutama disebabkan oleh ketidakstabilan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, defisit fiskal, dan neraca pembayaran. Oleh karena itu, lembaga multilateral merekomendasikan paket kebijakan reformasi sebagai solusinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan adanya kesimpulan tadi, maka berakhirlah presentasi materi kami yang
mengenai dampak kebijakan Washington Konsensus terhadap regionalisasi di kawasan Amerika Latin. Baiklah, sekian presentasi kami dan terima kasih.